Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Asti, kelas C semester 2, jurusan Tarbiyah, Prodi PAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, Yamisa Soreang, tahun akademik 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mahkomat dan ahwal serta perbedaan antara mahkomat dan ahwal. Nah, untuk mahkomat, kata makom dengan fathah pada huruf mim, maka makna asalnya adalah tempat berdiri. Sedangkan makom dengan harokat domah pada huruf mim adalah tempat mendirikan atau maudi al-iqomah. Terkadang kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mendirikan dan berdiri. Berdiri atau qiyam adalah suatu keadaan bertambah lebih baiknya seorang hamba karena sifat-sifat yang dihasilkannya melalui riyadhah dan ibadah. Secara etimologis, makomat adalah jamak daripada makom, yang artinya adalah kedudukan, tempat, tingkatan, tahapan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makom adalah tempat berdiri yang arti terminologinya sufistik adalah tempat atau martabat seorang hamba pada saat menghadap atau berdiri kepadanya. Untuk mencapai makomat, seseorang mencapainya dengan tingkatan demi tingkatan atau urafa. Tingkatan makomat sendiri itu ada 9. Yang pertama ada taubat, yang artinya kembali atau meninggalkan perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Taubat membawa pada perbuatan ibadah yang mengarah pada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 syarat taubat. Yang pertama, meninggalkan maksiat yang telah diperbuat. Yang kedua, menyesali maksiat yang telah diperbuat. Yang ketiga, berkeinginan besar untuk tidak kembali kepada melakukan kemaksiatan. Dalam kitab Al-Jawahir As-Sufiyah, pengarang kitab menambah 2 syarat, yaitu yang pertama, kembali kepada hakikat atau makhluk yang berdosa, ia dengan sebab keluar dari hakikat sebagai makhluk. Yang kedua, mengucap 2 kalimat syahadat. Jika murtad, ia dengan sebab mengerjakan dosa besar yang menyebabkan ia jadi murtad. Yang kedua ada zuhud, yang artinya benci akan dunia, cintaan akan akhirat, membuat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada sabar, artinya menahan diri dari perbuatan yang jadi keluh kesah dengan orang lain. Yang keempat ada fakir, yang artinya senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri para sufi yang telah mencapai tahap kemiskinan, yang pertama adalah bebas dari perasaan memiliki dan menginginkan sesuatu. Yang kedua, bebas dari diri. Yang ketiga, kedermawanan. Yang keempat, berada di dunia tapi bebas dari dunia. Kelima, memiliki jiwa yang tenang atau nafs al-mutmainah. Yang kelima ada tawakal, artinya mewakilkan atau menyerahkan. Yang keenam ada mahabbah, artinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah adalah puncak tujuan dari berbagai macam kedudukan. Ketujuh ada ma'rifat, artinya mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga dalam hati sanubarinya seakan-akan dapat melihat Tuhan. Yang kedelapan ada ridho, adalah sesuatu yang bertentangan dengan nafsu. Kesembilan ada istiqomah, adalah sikap konsisten dalam mengerjakan sesuatu. Nah, selanjutnya ada ahwal. Ahwal adalah jamak daripada kata hal, yaitu keadaan hati yang dialami oleh para ahli sufi dalam menempuh jalan untuk dekat dengan Tuhan. Nah, ahwal atau hal diartikan juga situasi kejiwaan yang diperoleh oleh seorang sufi sebagai suatu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan ahwal sendiri itu ada 8. Yang pertama, muraqabah, ialah memfanakan atau meniadakan sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada musyahadah, yang artinya melihat Tuhannya yang sebenarnya atau al-haq di dalam setiap zaroh daripada segala zaroh al-wujud yang ada, disertai dengan mensuci dan membersihkan dan setiap perkaranya tidak layak dengan kebesarannya. Yang ketiga ada khauf, yaitu takut. Keempat ada roja, artinya kepercayaan atas karunia Allah yang dibuktikan dengan amal atau penghargaan.
atau kerinduan seorang hamba adalah kejenuhan untuk tetap tinggal di dunia karena sangat rindu untuk bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keenam, ada kurbah atau kedekatan. Bagi hamba yang telah menyaksikan dengan mata hatinya akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Yang ketujuh, ada tumaninah atau ketenangan, adalah kondisi spiritual yang tinggi. Yang kedelapan, ada yakin. Keyakinan, percaya mutlak kepada kearifan Tuhan adalah keadaan yang tertinggi. Nah, untuk perbedaan mahkomat dan ahwal itu sendiri adalah kalau mahkomat itu diperoleh melalui kegiatan beribadah dan latihan-latihan spiritual, sedangkan ahwal merupakan anugerah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga